Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Rumeng memberikan obat kepada Hong Yi dengan caranya dan dia akan pergi, ternyata Hong Yi malah menarik Rumeng. Hong Yi malah mencium Rumeng. Pada saat itu sedang terjadi, dalam pemikiran Hong Yi pun muncul kembali perasaan ingin membalas dendam. Dia teringat kembali akan ibu dan keluarganya, di antara dendam keluarga Gu dengan keluarga dirinya. Sampai-sampai apa yang ada dalam pikirannya terbawa ke dalam mimpinya. Di pagi hari saat Rumeng akan membawakan obat untuk Hong Yi dan memanggilnya, Hong Yi pun malah marah dan mengusir Rumeng. Dikarenakan dia teringat akan dendamnya. Saat Rumeng akan pergi, ternyata di sana ada Ji-chen yang menemuinya. Ji-chen menanyakan kejadian yang semalam terjadi dan dia mengatakan bahwa dia sangat khawatir terhadap Rumeng. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, keluarlah Hong Yi dari kamarnya dan melihat mereka sedang bersama. Melihat hal tersebut, Hong Yi pun marah dan meninggalkan mereka. Rumeng pun disuruh untuk membersihkan papan leluhurnya Hong Yi. Pada saat dia sedang membersihkannya, dengan tidak sengaja Rumeng pun menjatuhkan papan tersebut. Melihat hal itu, Hong Yi pun marah kepada Rumeng. Setelah kejadian itu, Hong Yi pun akan pergi ke rumah Marsekal. Dia akan meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan kepada Jiao Jiao. Dia meminta Jojo untuk pergi pulang bersamanya. Marsekal pun memaafkan Hong Yi dan mengizinkan Jojo untuk pergi bersamanya pulang. Saat Hong Yi dan Jojo tiba di rumahnya, dia melihat Rumeng yang sedang dihukum di halaman. Ternyata Rumeng dihukum oleh Hong Yi dikarenakan dia telah menjatuhkan papan leluhurnya. Melihat hal tersebut, Jojo pun sangat senang dan dia mulai pamer kemesraan di depan Rumeng. Tanpa ada rasa kasihan, Hong Yi pun melihat Jojo memperlakukan Rumeng dengan tidak baik. Jojo malah mengumumkan bahwa Hong Yi dan dirinya akan segera menikah. Mendengar hal tersebut, Rumeng pun mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Jojo dan Hong Yi pun meninggalkan Rumeng yang sedang dihukum di halaman rumah itu. Ternyata hukuman Rumeng masih berlangsung sampai malam hari dan suasana di malam hari terjadi hujan salju. Hingga akhirnya Rumeng pun tak sadarkan diri. Ternyata melihat hal tersebut, Hong Yi pun merasa khawatir. Namun yang menolong Rumeng adalah Ji-chen. Ji-chen pun membawa Rumeng untuk segera dibawa ke dalam rumah. Melihat hal tersebut, Hong Yi hanya terpaku. Dan Ji-chen pun merawat Rumeng. Di pagi hari ternyata Hong Yi pun sudah menunggu di depan kamarnya Rumeng. Namun pada saat itu Ji-chen keluar dari kamar Rumeng. Setelah melihat Ji-chen keluar dari kamarnya Rumeng, di sana terjadilah ketegangan antara Ji-chen dengan Hong Yi. Sepertinya Hong Yi sangat cemburu melihat hal tersebut. Pada saat Hong Yi dan Ji-chen sedang bersih tegang, datanglah Jojo dan mengajak Ji-chen untuk pergi ke dapur. Akhirnya Hong Yi pun masuk ke dalam kamarnya Rumeng. Hong Yi pun duduk sambil menatap Rumeng dan membelai Rumeng. Pada waktu itu Rumeng pun tersadar dan bangun. Rumeng meminta maaf kepada Hong Yi atas kejadian yang dia lakukan kemarin dan sekaligus dia memberikan selamat atas pernikahan Hong Yi dengan Jiao Jiao. Namun sepertinya Hong Yi tidak senang mendengar ucapan selamat tersebut. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, masuklah Ji-chen. Kedatangan Ji-chen membuat Hong Yi tidak senang dan akhirnya Hong Yi meninggalkan Ji-chen dengan Rumeng. Di keesokan harinya setelah Rumeng pulih dan sembuh, Rumeng pun melayani mereka kembali. Pada saat Rumeng sedang melayani mereka, Hong Yi pun membicarakan tentang pernikahannya dengan Jojo. Mungkin niatnya agar Rumeng menjadi cemburu.
Akan tetapi pada saat itu juga Ji Chen memperlakukan Rumeng dengan sangat baik. Dia memberikan Rumeng kue dengan diam-diam. Ternyata hal tersebut menjadi perhatian dari Hong Yi. Hong Yi benar-benar tidak suka melihat perlakuan Ji Chen terhadap Rumeng. Alih-alih malah dia yang menjadi cemburu. Rumeng pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Hong Yi. Dia sedang melayani Jiao Jiao. Namun pada saat Rumeng melakukan kesalahan yang sedikit, Jojo pun marah dengan Rumeng. Akhirnya Rumeng pun melawan dan mereka pun bersih tegang. Datanglah Hong Yi dengan Ji Chen karena mendengar keributan di kamarnya Jiao Jiao. Akhirnya Jojo dan Rumeng pun dipisahkan. Jojo pun terus mengadu kepada Hong Yi. Dia membela diri dan menyalahkan Rumeng. Namun Rumeng pun membela diri, dia tidak hanya tinggal diam. Saat mendengar Rumeng terus disalahkan, akhirnya Ji Chen pun berkata kepada Hong Yi bahwa Rumeng akan dibawa pergi bersamanya. Dan Hong Yi pun berkata semua keputusan ada di Rumeng, dan ternyata Rumeng pun menginginkan dia pergi dari rumahnya Hong Yi. Akhirnya Ji Chen pun membawa Rumeng pergi dari rumahnya Hong Yi. Namun sepertinya ada perasaan tidak rela pada diri Hong Yi ketika Rumeng dibawa oleh Ji Chen. Dia pun memandanginya dari jendela melihat Ji Chen membawa Rumeng. Akhirnya Rumeng pun tiba di rumahnya Ji Chen. Ji Chen begitu memperlakukan Rumeng dengan sangat baik. Di malam hari saat Rumeng akan tidur, dia malah tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan kenapa dia tidak bahagia ketika dia keluar dari rumahnya Hong Yi. Ternyata bukan hanya Rumeng yang merasakan kehilangan, akan tetapi Hong Yi pun merasakan kehilangan Rumeng. Di keesokan harinya, Ji Chen pun mengajak Rumeng berjalan-jalan. Mereka memasuki sebuah toko kosmetik. Tanpa disangka mereka pun bertemu dengan Jojo dan Hong Yi di toko tersebut. Di sini Hong Yi berusaha membuat Rumeng cemburu. Dia terus memperlihatkan kemesraannya kepada Jiao Jiao. Akan tetapi seperti biasanya malah yang termakan api cemburu adalah Hong Yi sendiri melihat perlakuan Rumeng dengan Ji Chen. Akhirnya Ji Chen dan Rumeng pun pergi makan berdua. Namun Ji Chen pergi meninggalkan Rumeng sendiri untuk membeli minuman. Saat Ji Chen kembali, Rumeng sudah tidak ada di tempat tersebut. Setelah Rumeng tidak ada, akhirnya Ji Chen pun mencari-cari sampai akhirnya dia bertemu lagi dengan Hong Yi. Dia berkata kepada Hong Yi bahwa Rumeng telah menghilang. Mendengar hal tersebut, Hong Yi pun begitu terkejut dan dia dengan cepatnya ikut mencari Rumeng. Rumeng pun akhirnya ditemukan, akan tetapi sepertinya Rumeng dijadikan umpan untuk menjebak Hong Yi. Saat Hong Yi akan menyelamatkan Rumeng, di sana Hong Yi malah ditembaki oleh beberapa orang. Namun akhirnya Hong Yi pun bisa mengalahkan mereka dan dia mulai mendekat pada Rumeng. Akan tetapi ketika dia akan membebaskan Rumeng, ternyata Rumeng itu di bawahnya ada jebakan ranjau. Hong Yi pun menggantikan posisinya Rumeng. Rumeng dibebaskan dan Hong Yi pun menginjak ranjau tersebut. Hong Yi menyuruh Rumeng untuk pergi meninggalkannya. Akan tetapi Rumeng tidak mau, dia ingin tetap bersama Hong Yi. Mereka pun bekerja sama dan mencari cara untuk menyelamatkan diri. Rumeng pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Hong Yi. Namun pada saat rencana terakhir dijalankan, ternyata Hong Yi memilih untuk lompat dan meninggalkan ranjau tersebut. Ranjaunya pun meledak, tapi untungnya Hong Yi masih selamat, akan tetapi dia hanya jatuh tersungkur. Melihat hal tersebut, Rumeng pun sangat terkejut. Dia pun berlari menghampiri Hong Yi. Dia terus membangunkan Hong Yi sambil menangis. Hong Yi pun tersadar dan dia pun membuka mata. Melihat Rumeng menangis, Hong Yi pun menyeka air matanya.
Begitu leganya hati Rumeng melihat Hongyi baik-baik saja. Akhirnya mereka pun saling bertatap-tatapan dan mereka saling mencurahkan perasaannya. Ternyata rasa bencinya Hongyi terhadap Rumeng dikalahkan oleh rasa cintanya. Wah, bagaimana ya kelanjutan hubungan mereka? Ditunggu untuk kelanjutan ceritanya.